Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kullu man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad amara Allah bidzalika faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita berupaya menumbuhkan bibit-bibit keimanan yang telah Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam diri kita bersamaan dengan penciptaan kita. Mari kita jaga tumbuh kembang iman kita itu dengan melaksanakan perintah takwa. Yang manifestasi takwa itu adalah setiap ada peluang kebaikan, marilah kita berupaya dengan sekuat tenaga kita untuk melaksanakan perintah tersebut. Dan setiap ada peluang untuk bermaksiat, untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka jika belum terjadi, mari kita berupaya menghindarinya. Tetapi jika sudah terlanjur melaksanakannya, maka mari kita berupaya sesegera mungkin untuk meninggalkannya. Semoga kehadiran kita pada salat Jumat hari ini di sisi Allah Subhanahu wa taala dinilai, dihitung sebagai upaya kita menumbuh kembangkan iman kita dan menjaga nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di dalam bulan Safar. Banyak peristiwa besar yang terjadi pada bulan Safar ini. Salah satu peristiwa besar yang terjadi pada bulan Safar ini adalah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Mari kita melihat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara khusus Nabi sampaikan berkaitan dengan bulan kita ini, yaitu bulan Safar. Dalam satu riwayat yang disampaikan oleh sahabat mulia Abdullah bin Salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, dan ini disampaikan pada peristiwa hijrah yang kita ketahui peristiwa hijrah itu terjadi di dalam bulan Safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Absus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil lail wan nasu niyam." Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Tudkhilul jannata bisalam." Ada 4 hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesankan, yang jika keempat hal ini mampu kita laksanakan,
Nabi menyampaikan janji Allah Subhanahu wa taala yang kita yakin Allah tidak mungkin menyalahi janjinya. Apa janji Allah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tudkhilul jannata bisalam. Siapa yang mampu melakukan keempat hal ini, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dengan damai, dengan selamat. Jika demikian, kita bisa mengilustrasikan bahwa kita bisa membangun surga kita sejak di dunia dengan alat-alat membangun 4 hal. Yang pertama, afshus salam. Sebarkan salam. Nabi tidak bersabda ucapkan salam. Mengapa? Banyak orang yang mengucapkan salam tapi tidak mampu menyebarkannya. Afshus salam bukan hanya bermakna ucapkan salam, tapi afshus salam bermakna sebarkan kedamaian. Lawan kedamaian adalah ancaman yang berpotensi besar mengancam perdamaian, mengancam keselamatan di dunia ini adalah lisan. Maka jaga lisan kita untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak melahirkan kedamaian, yang mengancam keselamatan kehidupan kita. Seorang suami terhadap istrinya jangan sebentar-sebentar mengancam, walaupun istri berada di bawah kekuasaan kita. Kedua orang tua jangan sedikit-sedikit memberikan ancaman kepada anak-anak kita, walaupun anak-anak kita itu berada di bawah kuasa kita. Nabi berpesan, bangunlah surgamu. Yang pertama, afshus salam. Jaga lisanmu, karena lisan itu menjadi sebab hilangnya kedamaian. Di dalam kehidupan kita beragama, hati-hati lisan kita mudah mengeluarkan yang paling ringan, laisa minna, bukan golongan kami. Naik lagi mudah mengucapkan kalimat bid'ah, itu bukan dari Nabi. Lebih tinggi lagi, banyak takbir, banyak mengkufurkan saudaranya, padahal mereka sama-sama mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bangun surga dengan menjadi sebab perdamaian. Salah satunya jaga lisan kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasilul arham. Sambung tali persaudaraan. Arham dari kata rahim. Tidak disebut rahim kecuali teringat 2 orang yang hubungannya adalah hubungan saudara kandung karena keluar dari rahim yang sama. Kalau kita melihat saudara kita, perlakukan mereka dengan ikatan seperti ikatan saudara kandung. Jangan lihat mereka karena berbeda suku. Jangan melihat mereka karena berbeda bangsa. Jangan melihat mereka bahkan karena berbeda agama. Lihatlah mereka sebagai saudara-saudara kita. Paling tidak saudara sesama manusia, sesama ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadkhulul jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali persaudaraan, orang yang melihat sesama manusia tidak melihat dengan hubungan seperti saudara kandung. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa'atyamut ta'am, bagi makan. Entaskan kelaparan. Jangan ada tetangga kita yang tidak bisa tidur karena kelaparan, sementara kita tidur nyenyak karena perut kita kekenyangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min, bukanlah orang beriman alladzi yashba, yang tidur kekenyangan, wajaru
dan tetangganya ja'u ila jambi, tidak bisa tidur karena kelaparan. Perlu diperhatikan bahwa yang lapar dari manusia bukan hanya perutnya, pikiran manusia itu juga bisa lapar. Maka kalau punya ilmu, bagi ilmu agar kemudian pikiran manusia tidak kelaparan. Hati manusia itu juga bisa kelaparan, dan yang dapat mengenyangkan hati itu adalah doa. Nabi SAW menyampaikan janji Allah masuk surga orang yang mendoakan saudaranya sementara saudaranya tidak tahu sedang didoakan. Wa'timut ta'am, bagi makan, makan untuk perut kita, makan untuk pikiran kita, dan makan untuk hati kita. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wasallu bil lail wan nasu niyam. Pada sebagian malam bangunlah untuk menunaikan salat ketika sebagian besar manusia sedang tertidur. Hukum salat lail bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib, sementara kita umatnya hukumnya adalah sunnah. Menurut para ulama menjawab mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib hukum bagi dirinya untuk salat lail, karena Nabi kita adalah seorang pemimpin. Artinya bagi kita yang seorang pemimpin, tentu pemimpin yang mudah dilihat kalau kita memiliki jabatan, tetapi seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya. Seorang bapak adalah pemimpin bagi anaknya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi ibunya, adalah pemimpin bagi saudara perempuannya, adalah pemimpin bagi bibi-bibinya. Maka jika ada tanggungan kepemimpinan bagi kita, jangan tinggalkan sholat malam, walaupun mungkin hanya sekali dalam satu bulan, walaupun mungkin hanya satu kali di dalam satu pekan. Mengapa? Sholat malam bagi kita seorang pemimpin itu adalah bahan bangunan kita di surga nanti. Jika kita melihat ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 bahan bangunan untuk surga yang akan kita masuki nanti. Yang 4 hal tersebut, 3 hal berkaitan dengan manusia dan 1 hal berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya, surga tidak dimasuki oleh amalan pribadi, tetapi surga dibangun oleh kemanfaatan kita untuk sesama umat manusia. Yang kedua, kita tidak akan bisa sampai mudah menyembah Allah Subhanahu wa taala, membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala kalau hubungan kita dengan sesama manusia tidak baik. Semoga di sisa-sisa usia yang masih Allah berikan kepada kita, Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah dan maunahnya kepada kita untuk senantiasa memperbaiki diri, karena diri yang baik juga akan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Ketika hubungan kita baik dengan sesama manusia, insya Allah mudah menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, ada surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan secara khusus bagi orang yang baik hubungannya dengan sesama manusia. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadinil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa wa kullu man ittaba hudahu ila yaumil qiyamah.
أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته القدس فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين المستضعفين المظلومين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في أنحاء العالم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.